Oke, dua kabar yang cukup gacor. Jadi, jika kemarin PM Thailand datang ke negara kita Indonesia, memperkuat kerjasama militer dan pertahanannya, nah ternyata baru-baru ini rombongan para jenderal dan perwira senior pertahanan udaranya negara Kamboja juga telah datang ke negara kita Indonesia, bos. Tak main-main, mereka pun katanya mempelajari sistem Arhanut alias pertahanan udara Indonesia. Nah, lantas, bagaimanakah itu? Apa saja yang mereka pelajari? Dalam rangka apa mereka datang ke Indonesia? Dalam program apa? Setelah ini kita ceki-ceki, bos. Kemudian kabar kedua, nanti datang dari jadwal pembangunan kapal selam Skorpen kita yang ternyata maju mundur lagi nih, bos. Nah, lantas kapan jadwal terbarunya? Bagaimanakah rencananya? Mengapa jadwalnya bergeser lagi? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi ada satu pergerakan menarik di kawasan Asia Tenggara yang mungkin luput dari perhatian nih, bos. Jadi, pada tanggal 27 sampai 31 Juli 2026 kemarin, Jakarta ternyata telah kedatangan rombongan militer dari Royal Cambodian Army, dan yang mereka datangi bukan sekedar markas militer biasa, bos, melainkan Batalion Artileri Pertahanan Udara atau Yon Arhanut 10 ABC di bawah Men Arhanut 1F Kodam Jaya Jayakarta. Nah, tak main-main, delegasi ini pun dipimpin langsung oleh Brigadir Jenderal Mads Horn, Chief of Subcommittee in Charge of ASEAN Affairs, bersama sejumlah perwira senior pertahanan udara Kamboja, bos. Jadi, yang datang ini bukan pasukan biasa ya, melainkan jenderal dan para perwira senior Arhanut Kamboja. Menariknya, kunjungan ini pun berlangsung ketika hubungan keamanan Kamboja-Thailand masih menjadi sorotan, bos, akibat konflik perbatasan yang pecah pada tahun 2025 kemarin dan menyisakan ketegangan hingga tahun ini. Bahkan pada bulan Juli 2026 kemarin, kedua negara masih saling melontarkan tuduhan terkait aktivitas militer dan pembangunan penghalang di kawasan perbatasan. Nah, disinilah admin rasa ceritanya jadi makin menarik nih, bos. Thailand, seperti yang kita ketahui, memiliki kekuatan udara yang jauh lebih besar, termasuk armada F-16 dan Gripen. Sementara kemampuan udara tempur Kamboja jauh lebih terbatas. Reuters bahkan mencatat bahwa Kamboja tidak memiliki jet tempur operasional, bos, dan kekuatan udaranya lebih banyak bertumpu pada helikopter. Jadi kalau kita melihat pengalaman konflik sebelumnya, ketika pesawat tempur Thailand digunakan dalam operasi udara, maka kebutuhan Kamboja untuk memperkuat kemampuan menghadapi ancaman dari udara tentu menjadi semakin relevan. Dan jangan salah, bukan berarti Kamboja datang ke Indonesia lalu besok langsung pulang membawa satu truk rudal Mistral ya. Enggak, bos. Kunjungan Kamboja ini adalah dalam rangka Personal Exchange Program atau PEP Air Defense 2026. Sebuah program pertukaran personel untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan hubungan pertahanan kedua negara. Bagi Kamboja jelas, belajar dari negara yang memiliki pengalaman panjang membangun sistem pertahanan udara tentu sangat berharga. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang mereka pelajari di markas Yon Arhanut 10 ABC? Apakah hanya sekedar melihat-lihat rudal dan radar? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi selama 5 hari, delegasi Royal Cambodian Army ini mendapatkan kesempatan untuk mengenal secara langsung lingkungan dan kemampuan sejumlah satuan Arhanut TNI Angkatan Darat di Jakarta, bos. Tak main-main, mereka pun mengunjungi Resimen Arhanut 1 Valetehan, kemudian Batalion Arhanut 6 BAY, Yon Arhanut 10 ABC, hingga Detasemen Arhanut. Namun, yang paling menarik adalah ketika mereka diperkenalkan dengan sejumlah alutsista pertahanan udara milik TNI Angkatan Darat. Di Yon Arhanut 10 ABC, delegasi Kamboja ini pun mendapatkan penjelasan, kemudian diskusi interaktif, serta demonstrasi mengenai rudal Mistral Atlas dan MCP radar. Nah, Mistral Atlas ini pun memberikan gambaran mengenai kemampuan rudal pertahanan udara jarak pendek. Sementara radar menjadi bagian penting dalam mendeteksi dan melacak ancaman udara.
Karena ya, dalam perang modern, pertahanan udara bukan sekedar punya rudalnya doang, bos. Radar adalah mata, sistem komando adalah otak, sedangkan rudal adalah tangan. Jadi kalau matanya nggak melihat, ya tangannya nanti salah pegang dong ya kan. Kemudian mereka juga mendapatkan kesempatan memahami bagaimana Satuan Arhanud Indonesia beroperasi, berkomunikasi, serta membangun kemampuan dalam menghadapi ancaman udara, bos. Dan tentu saja program ini juga tidak melulu soal militer. Delegasi Kamboja juga diajak mengenal Jakarta melalui kunjungan ke Monumen Nasional atau Monas, kegiatan Military and Traditional Shopping, kemudian ditutup dengan official dinner bersama para komandan satuan. Jadi, PEP atau Personal Exchange Program Air Defense 2026 ini bukanlah sekedar kunjungan persahabatan, ini adalah diplomasi pertahanan Indonesia-Kamboja. Bertukar pengalaman militer sekaligus upaya memperkuat kepercayaan di kawasan ASEAN. Dan bagi Kamboja, pelajaran terpentingnya mungkin sederhana, bos. Ketika negara tidak memiliki kekuatan udara yang sebanding dengan negara tetangganya, maka jelas kemampuan pertahanan udara di darat pasti menjadi semakin penting. Pertanyaannya sekarang, apakah pengalaman dari Indonesia ini nantinya akan mendorong Kamboja memperkuat sistem pertahanan udaranya sendiri? Mari kita tunggu episode selanjutnya, bosku. Oke, lanjut kabar kedua soal kapal selam Skorpen kita nih. Jadi setelah sempat bikin penasaran karena jadwalnya berubah-ubah ya kan, akhirnya steel cutting kapal selam Skorpen Evolve pertama kita dijadwalkan ulang nih. Jadi 7 Agustus 2026 ini. Nah, menariknya sebelumnya PT PAL pada 2 Juli 2026 sempat menyampaikan bahwa seremoni steel cutting akan dimajukan ke Juli, bos, dari target awal September 2026. Namun kemudian kini jadwal kembali bergeser ke 7 Agustus 2026. Nah lo, kok maju mundur gini ya kan? Kayak senam poco-poco nih, bos. Jadi, menurut sumber Kemhan RI, perubahan jadwal ini pun ternyata berkaitan dengan ketersediaan sejumlah pejabat senior pertahanan, termasuk Menhan Safri dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Jadi, saat peresmian, kedua pejabat senior pertahanan itu pun wajib datang, bos. Dan jangan anggap ini sekedar acara potong-potong besi biasa, karena ya di balik seremoni tersebut ada proyek besar, yaitu Indonesia akan membangun 2 Skorpen Evolve berdasarkan kontrak yang diteken pada Maret 2024 antara Kemhan RI, Naval Group Prancis, dan PT PAL Indonesia. Lebih menarik lagi, kedua kapal pun direncanakan dibangun di Indonesia dengan dukungan teknis dan transfer teknologi dari Naval Group Prancis, di mana Skorpen Evolve kita ini nantinya akan dibangun dengan displacement menyelam atau bobot selamnya sekitar 2000 ton, panjang sekitar 70 meter, dan akan diawaki oleh sekitar 40 personel. Dan yang bikin proyek ini semakin menarik, nah, kapal selam tersebut akan menggunakan baterai lithium ion berkapasitas tinggi. Jadi 7 Agustus nanti yang dipotong bukan cuma baja besinya, bos, tapi yang sedang dimulai adalah babak baru industri kapal selam Indonesia. Mantap, jos.